Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja di PTK UIN Wali Songo Semarang. Perkenalkan, nama saya Fauzul Murtafiah. Saya sebagai guru di SD Negeri Sari 1 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Selain itu saya juga PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Saya akan melaksanakan uji kinerja dengan tema menyambut usia balik dengan submateri tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita yuk dipimpin Mbak Andin, silahkan di depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Mbak Andin. Ya, hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semuanya ya. Alhamdulillah, sehat semua anak-anak? Sehat. Oke. Yuk kita lanjutkan, yaitu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap? Ya, kita menyanyikan bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Lagu Garuda Pancasila tujuannya agar apa? Nasionalisme anak-anak itu semakin kuat gitu ya. Anak-anak masih ingat kita belajar tentang apa? Ayo, keragaman sebagai sunatullah. Nah, ada ajaran kebaikan dia dalam agama Islam dan selain agama Islam. Coba ajarannya apa saja? Masih ingat? Apa? Saling menghormati, terus saling menolong, terus saling menyayangi, terus saling menghargai. Itu ya. Itu sebagai ajaran yang kebaikan di dalam agama Islam dan selain agama Islam. Kita tidak boleh membeda-bedakan ya, walaupun berbeda kita tetap bersatu gitu ya. Misal berbeda agama ya, kita apa? Tetap berteman dengan baik, oke? Gitu ya. Walaupun kalian punya teman beragama Kristen, kalian Islam, maka berbuatlah baik gitu ya. Nah, hari ini coba Bu Zul tanya, berapa usia anak-anak di sini? 9 tahun. Kemudian apa yang kalian ketahui tentang usia balik? Ada yang sudah tahu enggak usia balik itu seperti apa? Usia yang wajib sholat. Oke, pintar. Ada yang sudah tahu usia yang wajib sholat. Kemudian, apakah ada di antara kalian yang mulai merasakan perubahan pada tubuh kalian? Ada enggak perubahan dari anak-anak? Awalnya kecil menjadi besar. Ada enggak? Ya. Ada. Coba Bu Zul tanya Mbak Vira, dulunya kelas 3 berapa tingginya? 120. Kelas 4?
127 mengalami perubahan ya, naik ya, semakin naik gitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini tujuannya. Peserta didik mampu menganalisis tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih secara benar. Jadi di sini tujuan pembelajarannya itu. Jadi menganalisis tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Coba masalah video tentang masalah ini nanti anak-anak dilihat. Tuh, jadi tidur ya. Itu ya. Kemudian tanya kepada ayahnya itu. Jadi ternyata mimpi basah bukan ngompol biasa. Jadi di cerita itu tadi tentang mimpi apa? Mimpi basah yang dialami siapa? Yahya ya. Dia itu baru pertama kali mimpi basah. Jadi tidak tahu anak-anak, tidak tahu itu ngompol biasa atau mimpi basah. Kemudian dia bertanya kepada siapa? Ayahnya. Akhirnya mendapatkan solusi. Oh, ternyata saya ini mengalami mimpi basah. Nah, ketika sudah mengalami mimpi basah, berarti anak itu sudah apa? Balik ya. Jadi harus melakukan kewajiban-kewajibannya, melaksanakan sholat, menutup aurat. Itu ya. Setelah mengamati video di atas, apa kesimpulan kamu terhadap video tersebut? Ayo, bukan kepada teman-teman. Bapak Ibu kalian juga itu berdasarkan tanda lahir. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak atau sudah dewasa? Oh, berarti kan. Kalian mengalami perubahan pada bagian mengenal sesuai dengan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sama. Setelah hubungan dan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia bagi atau dewasa balik merupakan istilah yang diambil dari hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik diambil dari bahasa Arab yang berarti sampai. Maksudnya, kalau sampainya usia seorang pada kedewasaan. Tanda usia balik ya, menurut ilmu fikih ada apa? Ada mimpi basah, yang kedua haid menstruasi, yang ketiga umur 15 tahun. Coba mimpi basah tadi kan sudah ada di video masalah tadi toh. Nah, anak-anak pasti tahu mimpi basah itu nama disebut juga apa? Ihtilam, yang artinya apa? Peristiwa yang dialami seorang laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak hanya laki-laki ketika mimpi basah itu, ada laki-laki, ada perempuan. Ya, pada saat tidur, saat bangun terlihat ada tanda sudah mengeluarkan air. Nah, air di sini bukan air kencing, tapi air apa? Air mani atau sperma. Selanjutnya yang kedua ada tandanya apa? Haid atau menstruasi. Haid itu darah yang keluar dari apa? Rahim. Itu keluar sama ketika kalian pipis itu kan keluarnya air kencing, ini keluarnya darah ya. Seorang wanita pada waktu tertentu yang bukan disebabkan karena suatu penyakit. Jadi ini ketika keluar darah besok, anak-anak jangan kaget. Ya, itu bukan penyakit ya. Itu awal kalian balik nanti itu.
menstruasi bagi perempuan. Kalau haid ini terjadi pada perempuan saja, tapi kalau mimpi basah tadi bisa laki-laki, bisa perempuan, ya. Di sini sifat darah ini berwarna merah kehitaman. Besok kalau anak-anak ternyata kok berdarah, nah, jangan kaget, itu namanya haid. Warnanya merah kehitaman, ya, yang kental, bersifat panas dan memiliki bau yang khas, tidak sedap. Berbeda dengan apa? Darah ketika luka, ya. Kalau ini kan, kalau darah haid itu kental, ada baunya khas, tapi ketika luka itu berbeda baunya. Batas minimal masa haid itu 1 hari 1 malam. Kalau paling banyak berapa? 15 hari. Kemudian yang ketiga, ada berumur 15 tahun. Dengan berdasarkan kalender Hijriyah, anak tersebut sempurna berumur 15 tahun. Anak laki-laki maupun perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik. Meskipun sebelumnya anak ini belum haid, belum mimpi basah. Misal contoh, Mas Fat, umurnya sudah 15 tahun tapi dia belum pernah mimpi basah. Berarti Mas Fat itu sudah balik belum? Sudah. Misal Mbak Andin, umurnya Mbak Andin ini ya, Mbak Andin umurnya 9 tahun tapi sudah haid, ya, maka Mbak Andin ini bisa dikatakan balik, bisa. Jadi kalau haid sebelum 15 tahun itu juga sudah dikatakan haid. Jadi kalau ternyata sampai umur 15 tahun belum haid, belum mimpi basah, berarti apa? Berarti ya tetap balik ketika umurnya sudah 15 tahun, maka wajib melakukan kewajiban-kewajiban yang ada dalam agama, gitu ya. Sebelum itu kita tepuk tanda dewasa dulu, siap? Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah, ia wajib taati syariah. Tata cara mandi, ya. Yang pertama apa? Mencuci. Kedua, berapa kali? 3 kali. Yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan mana? Tangan kirimu. Oke, kalau ini pakainya tangan kiri, jangan sampai salah pakai tangan kanan. Selanjutnya yang ketiga, membersihkan tangan kiri dengan sabun dicuci, ya. Kemudian yang keempat, berwudu, ya. Yang kelima, menyela-nyela rambut kepala dengan air, menuangkan sebanyak 3 kali. 1 di sela-sela nih, 2, 3, gitu ya. Kemudian yang keenam, menuangkan air pada anggota badan, langsung biur semuanya, gitu ya. Kemudian yang ketujuh, membasuh kaki, itu ya tata cara mandi. Nah, larangan bagi yang berhadas besar. Jadi orang yang haid, ya, itu tadi itu kan termasuk hadas besar, itu tidak boleh apa? Yang pertama, sholat. Yang kedua, sujud tilawah. Kemudian membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, berdiam di masjid. Yang terakhir, tawaf, mengelilingi Ka'bah, itu juga tidak boleh. Nah, sekarang Buzul bagi kelompok, ya, siap? Ini kelompok 1, ya. Ya, kita putar kelompok 1. Andin, Mbak Andin, ya. Kita lanjutkan. Oke, Mbak Mikaela. Ini kelompok terakhir, itu ada Mbak Vira, Mbak Elsa, Mbak Ainun, Mas Rafael, Mbak Naira. Itu sudah kelompoknya, ya. Tepuk dang ding dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Oke. Dong dong dong.
Ding ding, ding ding ding. Aha. Semangat. Oke, Bu Zul nanti bagikan lembar kerja kelompok ini ya. Nah, ini nanti ada masalah studi kasus seperti itu ya anak-anak. Nanti anak-anak ini dikerjakan, dicari solusinya. Bagaimana? Ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Siap ya? Ya, silahkan. Ayo, dikerjakan di sini. Bisa dimanfaatkan HP-nya mencari informasi lebih. Tapi diskusikan dulu nih. Coba dapatnya yang apa ini? Coba lihat Bu Zul. Oh, sama Rafi. Tulis nama kelompoknya itu dulu, didiskusikan dulu aja. Nek nanti butuh informasi lanjut, cari di buku ini ada, cari di HP juga bisa, Bu. Gitu ya. Ini dibuka ini, cari yang mana yang usia balik. Nah, ini ada ya, cari di sini ya. Informasi. Nah, ini toh. Ini cari di buku ini juga ada. Nanti ketika butuh informasi lebih lanjut, bisa digunakan HP-nya untuk mencari informasi lebih lanjut gitu ya. Ini dicari, ada yang mencari. Bagaimana ketika ini siapa? Aisyah. Aisyah berarti apa ya? Dia menstru. Wah, sini. Sini ada tidak melakukan itu berarti konsekuensinya apa? Harus nggak sholatnya kayak gitu. Nah, ditulis. Apa yang harus dilakukan Raffi ketika mengalami mimpi basah? Setelah mimpi basah, apa yang dilakukan Raffi? Iya, mandi besar ditulis. Berarti yang nomor 2 ini apakah? Baca coba apa itu pertanyaannya. Dari tidak melaksanakan mandi wajib setelah mimpi basah ketika hendak melakukan ibadah. Bagaimana ibadahnya ketika Raffi tidak mandi terlebih dahulu? Tidak sah, pinter. Yuk silakan. Wajib dulu baru bisa melaksanakan sholat. Kalau tidak mandi berarti sholatnya tidak sah, gitu ya. Sudah ya, saya belum mengalami haid, berarti Belum, karena usia Aisyah belum sampai umur 15 tahun. ya. Ini Aisyah di sini sudah haid belum? Belum. Namun telah semas. Oh, sebagian besar temannya yang haid ya. Oke, pintar. Nih, yuk coba yang kedua. Apa saja tanda-tanda lain yang bisa menunjukkan bahwa seorang anak perempuan sudah memasuki masa balik? Apa tanda-tandanya? Mimpi basah, haid, kemudian umur 15 tahun. Bisa ditulis di sini. Coba, Mbak. Ya, ditulis, Mbak Andin. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Silakan per kelompok. 2 anak maju ke depan ya. Siap? Dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 diwakili siapa? Mbak Andi sama Mbak Naura. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Oke, silakan. Kelompok 1, bagaimana masalahnya dibaca ini? Dengerin ya. Aisyah seorang anak perempuan berusia 12 tahun. Belum mengalami haid, namun teman-temannya yang seusia dengannya sebagian besar sudah mulai mengalami haid. Aisyah merasa cemas dan bertanya kepada ibunya, apakah dia akan mengalami haid dalam waktu dekat dan apakah dia sudah balik meskipun belum haid. Pertanyaannya apa? Dibaca. Berdasarkan ilmu fikih, apakah Aisyah sudah dianggap balik meskipun belum mengalami haid? Jawabannya apa, Mbak Andin? Belum, karena usia Aisyah belum sampai umur 15 tahun. Jadi Aisyah itu belum balik karena umurnya masih berapa? 12 tahun dan belum 15 tahun, belum haid juga. Itu ya. Ya, silakan yang nomor 2. Apa saja tanda-tanda lain yang bisa menunjukkan bahwa seorang anak perempuan sudah memasuki masa balik? Apalagi apa saja tanda tanyanya bagi perempuan?
Mimpi Mimpi basah. haid, Haid. umur 15 tahun. Umur 15 tahun. Jadi kalau perempuan itu ada tanda-tandanya mimpi basah juga, haid juga, kemudian ada umur 15 tahun. Tapi kalau laki-laki tidak ada haid. Selanjutnya, Bagaimana Aisyah bisa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi perubahan fisik yang akan terjadi? ya apa? Penting bagi Aisyah untuk memahami bahwa setelah balik ia harus memulai mematuhi kewajiban agama seperti sholat dan puasa. Begitu. Ada pertanyaan untuk kelompok 1, silakan. Mbak Angel mau tanya? Silakan, ada yang bertanya? Jadi ini ya. Oke, Mbak Angel silakan berdiri bertanya. Bagaimana kalau sudah haid tetapi umurnya masih baru 11 tahun, apakah dikatakan sudah balik? 11 tahun, tetapi sudah haid. Berarti sudah dikatakan balik. Sudah. Oke, sudah bisa dikatakan balik. Sudah, Mbak Angel? Sudah ya? Sudah terjawab ya? Oke. Ada yang lain? Sudah? Sudah, silakan. Terima kasih, bagus kelompok 1. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Bagus sekali kelompok 1 sudah bisa jawab. Silakan maju ke depan. Ya, silakan. Siapa yang mewakili Mbak Naira sama Mbak Afarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Raffi berusia 14 tahun dan mengalami mimpi basah untuk pertama kalinya. Setelah itu ia merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak berani bertanya kepada orang tuanya atau gurunya. Akibatnya ia tetap sholat tanpa melakukan mandi wajib setelah mengalami mimpi basah. Oke, pertanyaannya bagaimana ya? Nomor 1. Menurut ilmu fikih, apa yang harus dilakukan Raffi setelah mengalami mimpi basah? Ya, apa yang dilakukan Raffi ketika sudah mimpi basah? Raffi harus mandi besar terlebih dahulu. Oke, Raffi harus mandi besar terlebih dahulu atau mandi wajib. Benar atau salah? Benar, pinter ya solusinya. Yang kedua, Apa konsekuensi dari tidak melaksanakan mandi wajib setelah mimpi basah ketika hendak melakukan ibadah? oke, bagaimana konsekuensinya? Raffi ketika melakukan ibadahnya tidak sah. Oke, ketika Raffi itu tidak mandi besar terlebih dahulu, tidak mandi wajib dahulu, maka sholatnya, ibadahnya tidak sah. Gitu ya. Selanjutnya yang ketiga. Bagaimana Raffi sebaiknya mengatasi perasaan cemas dan kebingungan yang ia rasakan agar bisa mematuhi kewajiban agama dengan benar? Bertanya kepada orang tuanya atau gurunya. Oke, jadi ketika merasakan cemas itu, maka Raffi apa? Bertanya kepada orang tuanya atau guru. Oke, sudah, silakan ada yang bertanya. Apa arti mimpi basah? Oke, apa arti mimpi basah? Mimpi basah adalah air yang keluar dari alat kelamin dan sedang tidur. Oke, pinter. Jadi Mbak Naira sudah menjawab ya. Mbak Adi gimana, pas? Sudah ya. Jadi Mbak Naira menjawab mimpi basah itu air yang ketika keluar, ketika tidur itu keluar ya, itu bukan air kencing, tapi air apa Mbak Naira? Air mani atau air sperma. Pinter. Oke, silakan tepuk tangan semuanya. Bagus jawabannya. Silakan. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. 2 bagus sekali ya anak-anak. Kelompok 1 juga bagus tadi bisa menjawab. Sekarang kelompok 3 siap?
Silakan. Bagaimana Raffi sebaiknya mengatasi perasaan cemas dan kebingungan yang ia rasakan agar bisa mematuhi kewajiban agama dengan benar? Bagaimana? Raffi harus cerita ke orang tuanya atau gurunya. Ya, apa yang terjadi itu harus diceritakan biar dia tidak cemas. Ketika bercerita, ya, Raffi akan apa? Menemukan jawabannya, solusinya. Kan Mbak Naira bertanya, Bagaimana ketika mimpi besar masih 10 tahun? bagaimana ketika mimpi besar itu umurnya 10 tahun? Yang ditanyakan sudah balik atau tidak itu? Ya. Maksud pertanyaannya Mbak Naira tadi, bagaimana ketika sudah mimpi besar tapi umurnya masih 10 tahun, apakah sudah balik atau belum? Sudah. Oke, sudah balik ya? Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sudah kelompok 1, 2, 3, maju semua sudah ya? Bagus semuanya ya? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Oke, sekarang tadi kan sudah bahas ada menstruasi, ada yang dapat mimpi basah, ya kan anak-anak? Nah, tadi ketika umurnya belum 15 tahun, ya tapi sudah mimpi basah, sudah menstruasi, maka apa? Tetap sudah balik. Begitu pula sebaliknya ketika belum menstruasi, belum mimpi basah, tapi sudah umur 15 tahun, maka dia sudah balik. Ada yang bertanya? Silakan. Bu, kalau 5 tahun mimpi basah bisa balik apa? Kalau 5 tahun kemungkinan belum mimpi basah, jadi itu terlalu cepat ya. Jadi ya kalau sudah mimpi basah ya sudah dikatakan sudah balik. Tapi kalau 5 tahun itu kemungkinan ngompol, tidak mimpi basah gitu ya. 5 tahun itu belum SD ya, masih apa? PAUD atau TK? TK atau PAUD itu. Ada lagi? Sudah? Sudah. Oke, sekarang Buzul punya kuis. Silakan, kemarin sudah disuruh Buzul bawa HP semua ya. Silakan dikeluarkan HP-nya. Nanti Buzul kirim linknya. Bentar. Sudah dipegang HP-nya semuanya? Sudah dikirim link Buzul ya. Nah, sekarang kita kerjakan ya. Siap? Silakan dikerjakan. Itu diklik tombol start. Silakan diklik ini. Yo. Ayo coba lagi. Sudah selesai? Enggak apa-apa ya. Titiknya aku. Selesai? Ya, salah satu. Ya, salah satu nggak apa-apa. Sudah ditulis ini namanya. Nah, tulis namamu siapa? Sudah, sudah. Tulis namanya lengkap. Pat. Ya, Pat saja. Ini Kalurista nomor 2, nomor 1. Sudah selesai waktunya. Kalau sudah di ini ya, leader booknya ini ya. Ini sudah masuk di sini nilainya. Di sana ya Gara. Andi udah kok. Ya, waktunya lebih cepat. Sudah, itu nilainya 1. Jadi skornya 10 ya. Itu kemudian waktunya Mbak Naura itu 1 menit 4 detik, lebih cepat dibanding temennya yang lain. Jadi yang masuk ranking itu yang waktunya lebih cepat dan nilainya lebih. Sekarang kita
Nyanyi. Yuk, keras. Bisa membedakan yang benar dan salah. Puasa mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat. Aurat bagi lelaki dari pusatnya hingga penutupnya. Bagi muslimah seluruh tubuhnya tertutup semua kecuali wajah dan tangannya. Tepuk tangan untuk semuanya. Coba gambar ini tanda-tanda balik ketika gambar ini apa? Yuk, coba dibuka, mau nomor berapa? Nomor 4. Coba kita buka nomor 4 ya. Gambarnya apa? Sudah bisa menebak gambar apa ini? Belum. Ya, silakan apa? Pilih nomor berapa lagi? 5 nomor ya. Nomor 7. Bentar. Oke, nomor 7. Gambar apa ini? Oke, pintar. Gambar tentang air. Jadi ini, ayo coba kita buka semuanya. Gambar apa itu? Darah. Berarti kalau darah terus ada kalender per bulan, berarti ini gambar apa? Gambar tanda-tanda apa tadi? Usia balik ya. Ini darah, ada darah, ada bulan, berarti ini masuknya haid gitu ya. Salah satu tanda-tanda usia balik. Oke, kita refleksikan dari ini. Kita sudah belajar tentang tanda menyambut usia balik ya, yang meliputi tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Oke, coba nanti satu maju di tombol itu ya, pilih yang senyum atau yang tidak. Berarti nih, yang ini ya, ini tidak, pilih ya. Coba, yuk, pertama, coba anak-anak dari ini sudah memahami tanda-tanda usia balik menurut fikih. Coba silakan maju Mbak Andin, pilih yang mana? Ini di tangannya ditaruh di emoticon itu. Yang mana? Oke, jadi Mbak Andin milih yang ini ya. Oke. Kemudian, Yusuf mau menanyakan hari ini pembelajarannya menyenangkan tidak? Menyenangkan. Silakan. Coba pencet tombol itu. Mbak Ainun, silakan. Oke, jadi sudah hari ini berarti pembelajarannya menyenangkan sekali. Ada apa tadi coba? Yang pertama menonton video tentang mimpi basah. Kemudian yang kedua video apa? Tanda-tanda usia balik menurut apa? Ilmu fikih. Selanjutnya apa? Ada apa lagi tadi? Diskusi ya. Kemudian apa lagi? Kuis. Kemudian bisa ya kuisnya tadi? Bisa. Kemudian ada apa? Tebak gambar bersama-sama tadi ya. Nah, yuk kita simpulkan. Hari ini kita tadi sudah belajar tentang tema menyambut usia balik, yang yaitu tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nah, coba kita simpulkan balik dulu, artinya apa tadi? Sampai. Oke, balik artinya apa? Sampai. Sampai itu maksudnya gimana? Gimana, Mbak? Apa? Sampai usia, sudah mencapai usia dewasa. Tanda-tandanya apa saja tadi? Ada mimpi basah, haid atau menstruasi. Terakhir apa? Umur 15 tahun. Kemudian ada apa lagi tadi ya yang kita pelajari ya? Ayo, ada apa? Setelah tanda-tanda, terus apa? Tata cara apa? Mandi. Jadi ketika setelah apa anak-anak, setelah mimpi basah, haid, menstruasi, maka kita melakukan mandi besar. Nah, ketika anak ada lagi tadi larangan bagi orang yang berhadas besar. Apa saja? Pertama, tidak boleh sholat. Selanjutnya apa? Tidak boleh
Sujud tilawah, membaca Al-Quran, apalagi membawa Al-Quran, terus bersihan diri di masjid terakhir apa? Tawaf, itu larangannya. Nah, setelah kalian balik, mencapai usia balik, kewajiban yang kalian lakukan tadi apa? Dalam lagu apa tadi? Sholat 5, menutup aurat. Jadi kemudian menjaga kebersihan kalian harus bisa. Setelah haid itu kan harus ada mandi besar dulu ya. Kemudian ada tata cara mandi ya. Jadi anak-anak ketika sudah selesai mimpi basah, setelah mimpi basah, kemudian setelah haid, maka anak-anak harus mandi besar. Nah, tata caranya tadi yang sudah Buzul sampaikan itu dipraktekkan besok untuk menyambut. Untuk sekarang mungkin kelas 4 ini kan belum haid toh, belum ada yang mimpi basah juga ini, maka materinya itu menyambut. Biar apa? Anak-anak ketika nanti haid di awal itu tidak kaget. Ketika Mas Fat, Mas Calvin tiba-tiba mimpi basah itu juga tidak kaget. Jadi bisa diterapkan apa yang diajarkan Buzul gitu ya. Nah, yang haid kalau sudah berhenti darahnya baru kalian mandi bersuci. Tadi kan haid itu minimal 1 hari semalam, paling banyak 15 hari. Tapi ketika sudah lebih 15 hari maka masih keluar darah, itu namanya darah istihadah, kalian harus sholat. Tapi ketika yang masih haid maka kalian tidak diperbolehkan sholat. Paham ya? Nah, kemudian tadi setelah kalian mimpi basah umur 15 tahun setelah menstruasi, anak-anak apa? Apa kewajibannya anak-anak? Pertama, apa? Sholat. Yang kedua, menutup aurat. Ketiga, menjaga kebersihan, mencari ilmu juga. Itu ya kewajibannya seorang yang sudah balik. Nah, anak-anak, Buzul punya tugas untuk anak-anak di rumah. Jadi nanti setelah sampai rumah dikerjakan ini. Buzul tak kasih ini. Nanti ditulis pengertian balik apa di situ. Kemudian tanda-tanda balik laki-laki, tanda-tanda balik perempuan, kewajiban usia balik. Nah, yang gambar itu bisa kalian warnai. Nanti itu bisa lipat. Nah, kemudian nanti gambarnya bisa terlihat bagus, lihat nyambung gambarnya. Gitu ya. Buzul bagikan ya. Oke, nanti bisa di rumah dikerjakan. Iya. Oke, sudah dapat semua ya. Anak-anak tadi sudah belajar tentang menyambut usia balik. Ya anak-anak, apa yang kalian pelajari tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Tadi sudah direfleksikan, sudah disimpulkan, kemudian diberi tugas Buzul untuk di rumah ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Siap ya anak-anak? Siap. Semangat ya. Semangat. Oke. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dulu ya anak-anak. Ya silakan dipimpin lagi Mbak Angin di depan. Ya siap. Berdoa semuanya yang bagus, duduknya yang rapi. Kita berdoa. Ya siap. Siap ya, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Mbak Ani. Masih semangat anak-anak? Masih. Oke. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Oke, cukup sekian dari Buzul. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.